Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara. Amerika Serikat atau sering disebut negara Paman Sam berdasarkan spirit dan beberapa penulis dan pemimpin Yahudi yang yakin bahwa Amerika yang makmur, kaya dan kuat adalah tanah yang dijanjikan. Maka kaum Yahudi sangat bersemangat dalam proses membentuk ekonomi dan politik di Amerika Serikat. Ada beberapa bukti betapa besar pengaruh nilai-nilai Yahudi dan semangat kebangkitan Israel Raya yang terpatri pada beberapa simbol kenegaraan dan kejayaan negara ini. Salah satunya adalah simbol Paman Samuel yang dijadikan simbol kebangkitan Amerika Serikat. Hingga saat ini, Amerika Serikat sering disebut negara Paman Sam. Paman Sam adalah sebuah istilah yang diciptakan di Amerika Serikat pada masa Perang tahun 1812 untuk melambangkan Amerika Serikat. Nama istilah ini berasal dari nama seorang penyuplai daging bernama Samuel Wilson yang menyediakan daging-daging kepada para tentara dalam tong-tong bertuliskan US. Lalu pada tahun 1870, figur Paman Sam kembali disebarluaskan oleh kartunis Thomas Nast sebagai simbol Amerika Serikat. Paman Sam digambarkan sebagai seorang pria tua yang tinggi dengan topi besar bermotifkan bendera Amerika Serikat, baju tebal berwarna merah, putih dan biru, serta celana bergaris. Menjelang Perang Dunia Kedua, James Montgomery Flagg menyebarluaskan gambar Paman Sam dalam sebuah poster perekrutan tentara yang sangat terkenal untuk mengajak kaum muda Amerika Serikat supaya bergabung dalam Perang Dunia itu. Di beberapa negara, tokoh Paman Sam juga sering digunakan untuk melambangkan arogansi Amerika. Walau asal-usul negara Paman Sam belum begitu jelas, namun pada tahun 1961, Kongres mengakui nama Paman Sam adalah nama dari Samuel Wilson, orang New York yang bekerja sebagai inspektur perbekalan perang pada tahun 1812. Deskripsi singkat tadi jelas menggambarkan bahwa Paman Samuel Wilson adalah seorang Yahudi. Dilihat dari asalnya, New York adalah pusat pemukiman terbesar kaum Yahudi di Amerika Serikat dan dunia, di mana mereka memang sangat bersemangat mendanai gerakan kemerdekaan dan pembentukan negara Amerika Serikat. Jika kita melihat fisik dari figur Paman Sam, pakaian dan topi yang ia kenakan adalah topi yang biasa dipakai oleh orang-orang Yahudi. Nama Paman Sam merupakan kependekan dari Samuel, nama bagian bab atau surat yang ada pada kitab Perjanjian Lama. Samuel 1 dan Samuel 2 berisi kisah-kisah Samuel, Saul, David dan Solomon. Berkisar pada kejayaan Israel Raya setelah berhasil merebut kembali tanah Israel dan mengalahkan orang-orang Filistin. Sebagaimana termaktub pada Samuel 1 pasal 7 ayat 2 hingga 14 dinyatakan, demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur Samuel, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel dikembalikan kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Menurut Muhammad Isa Daud, seorang wartawan dan penulis produktif asal Mesir, dalam sebuah bukunya yang berjudul Dajjal akan muncul dari segitiga Bermuda. Nama Paman Sam sebenarnya memiliki sejarah panjang yang dimulai dari masa kenabian Musa alaihissalam. Menurut beliau, Sam dinisbatkan kepada sebuah negeri kecil yang bernama Samirah yang terletak di Palestina, yang kelak akan menjadi negara besar pada masa Daud alaihissalam, dan bahkan menjadi ibu kota kerajaan Bani Israel warisan Sulaiman alaihissalam. Hal ini berdasarkan dari sisi masa kelahiran Nabi Musa alaihissalam yang kira-kira 1 abad sebelumnya. Sebuah negeri di mana seorang lelaki paling berbahaya yang tiada seorang rasul dan nabi pun yang pernah diutus ke bumi yang tidak memperingatkan umatnya akan bahaya fitnah dan kerusakan yang akan ditimbulkan olehnya menjelang hari akhir kelak.
lelaki tersebut adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Allahu a'lam bishawab.